Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Saudara muslimin muslimat sekalian yang dirahmati Allah, di hari yang penuh berkah ini, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini sampai ke penghujung bulan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menerangi kita dari kegelapan, yang telah membimbing kita menuju jalan kebenaran demi mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, seperti yang kita ketahui, di bulan suci Ramadan ini semua amal ibadah kita yang kita laksanakan akan ditingkatkan, dilipat gandakan pahalanya. Ini merupakan suatu kesempatan untuk umat muslim dalam mencari sebanyak-banyaknya amal kebaikan untuk bekal di akhirat nanti, serta untuk berikhtiar agar semua dosa-dosa yang telah diperbuat sebelumnya diampuni oleh Allah. Sudahkah kalian memanfaatkan syariat bulan Ramadan ini dengan baik? Sekarang ini, bulan Ramadan telah memasuki penghujung bulan. Kita telah memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan, di mana itu merupakan sebaik-baiknya hari untuk kita meningkatkan kualitas serta kuantitas ibadah kita. Mengapa demikian? Ini merupakan beberapa keutamaan dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Keutamaan yang pertama adalah adanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang mulia, sebagaimana dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Malam Lailatul Qadar, ketika kita beribadah, nilai pahalanya akan lebih banyak daripada kita beribadah selama 1000 bulan. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Adapun dalam surah Al-Baqarah ayat 185 disebutkan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anul huda linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Malam turunnya Al-Qur'an, nuzulul Qur'an, juga bisa disebut sebagai Lailatul Qadar, terdapat di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar sering dijumpai di malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, seperti malam 21, malam 27, ataupun malam 29. Ciri-ciri malam Lailatul Qadar adalah ketika langit cerah, suasananya tenang dan teduh, tidak begitu panas dan tidak begitu dingin. Ini dikarenakan malaikat turun ke permukaan bumi atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana keutamaan yang kedua, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turunlah malaikat-malaikat dan ruh atau Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Turunnya malaikat ini berarti turunnya berkah dan rahmat kepada umat-umat muslim. Malaikat akan mengucapkan salam terhadap umat-umat muslim. Maka beruntunglah orang yang beribadah di malam itu. Malaikat mengitari mereka dan mengagungkan, sehingga ibadah mereka saat itu penuh berkah dan rahmat. Sangat dianjurkan bagi kita umat muslim untuk beribadah di malam Lailatul Qadar.
Keutamaan yang ketiga adalah hari-hari yang dipenuhi, diselimuti keberkahan. Ini sebenarnya juga merujuk kepada malam Lailatul Qadar. Keistimewaan malam, keistimewaan hari itu bahkan tergambar dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah selama 10 malam terakhir bulan Ramadan bersungguh-sungguh dalam beribadah, meninggalkan istri-istrinya, dalam hal meninggalkan hal-hal duniawi, menghidupkan malam-malam dengan ibadah, serta membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hidupkanlah malam Lailatul Qadar dan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ajak saudara, ajak keluarga, ajak teman-teman sekalian untuk beribadah bersama. Janganlah menjadi orang yang merugi. Apa ciri-ciri orang yang merugi? Simak dulu video berikut ini. Nah, orang-orang yang menganggap ringan Ramadan sehingga tidak memanfaatkan semua kesempatan-kesempatan terbaik, keistimewaan yang hanya didapati di bulan itu, tidak ada di selainnya, maka kata Nabi SAW, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang merugi dan aib bagi mereka. Dikasih kesempatan, Allah yang kasih itu, bukan manusia, ya. Allah yang kasih, bukan makhluk. Allah Khalik yang mencipta kita, yang menyayangi kita dengan Rahman dan Rahimnya. Dikasih tapi nggak dimanfaatkan. Maka orang seperti itu jauh dari rahmat Allah, aib bagi dirinya, dan tentu sangat merugi dalam kehidupan. Ya kan? Diberikan kesempatan mendapati Ramadan tapi tak mampu diampuni di bulan itu. Maksud tak mampu diampuni itu bukan Allah tidak mengampuninya, tapi dia tidak berikhtiar untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menunaikan berbagai ibadah, mengoreksi diri, dan tentunya memanfaatkan semua fasilitas kebaikan yang telah Allah tebarkan. Ayuhan nas, janganlah menjadi orang yang merugi, menyepelekan bulan Ramadan, tidak mau beribadah karena malas. Hidupkanlah malam-malam Lailatul Qadar dan juga bulan Ramadan. Siapapun yang menghidupkan Lailatul Qadar, maka ia akan mendapat ampunan dosa-dosa yang telah diperbuatnya sebelumnya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mendirikan sholat di malam Lailatul Qadar atas dasar iman, maka diampunilah dosa-dosa yang telah ia perbuat sebelumnya. Oleh karena itu, hendaklah kita memperbaiki kualitas dan juga meningkatkan kuantitas ibadah kita selama 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Ada seseorang, ia tingkatkan ibadahnya malam itu, membaca Al-Quran, mendirikan sholat malam, berzikir, iktikaf, mengingat kepada Allah, bersedekah, infak masjid kepada fakir miskin, ataupun santunan anak yatim. Orang seperti itulah yang mendapatkan manfaat serta berkah dari malam Lailatul Qadar. Kita telah diberi kesempatan oleh Allah. Malam Lailatul Qadar hanya ada pada 10 hari terakhir bulan Ramadan dalam selama 1 tahun perputaran. Hendaknya kita manfaatkan secara sebaik-baiknya untuk memperoleh ibadah, amal, perbuatan kebaikan sebanyak-banyaknya. Seharusnya kita sudah memiliki kesadaran bahwa kita akan ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan ini. Kita hampir ditinggalkan. Kita tidak tahu pasti apakah kita akan bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang selanjutnya, tahun-tahun selanjutnya. Belum tentu. Oleh karena itu, manfaatkan sebaik-baiknya sisa di penghujung bulan Ramadan ini, di malam Lailatul Qadar dan sebagainya. Kalau sudah timbul suatu penyesalan di akhir, apa yang akan dihadapkan kepada Allah nantinya? Saudara muslimin muslimah sekalian, yang mungkin tahun ini belum mendapatkan keutamaan dari malam Lailatul Qadar, berdoalah untuk diberikan kesempatan sekali lagi bertemu dengan bulan Ramadan. Untuk teman-teman yang mungkin sekarang mendapatkan manfaat dari
malam Lailatul Qadar ataupun bulan Ramadan, beristiqomahlah. Teruskan. Tidak hanya tahun ini, tapi juga tahun-tahun selanjutnya, Ramadan selanjutnya yang menanti kita. Semoga kelak kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan selanjutnya, untuk meningkatkan ibadah kita. Mudah-mudahan semua amal yang kita kerjakan diterima di sisi Allah dan menjadi syafaat serta rahmat bagi kita yang berguna fid dunya wal akhirah. Cukup sekian materi yang sahabat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai bertemu di lain kesempatan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.